pensiun, otomatis kita tidak akan mendapatkan gaji bulan. Alhamdulillah, saya niatkan fondasi awal adalah ibadah kita dan tidak membebani kepada anak-anak. Ada masalah ketika penjualan sedang jatuh, kadang orang-orang down. Ya, untuk semua para pekerja khususnya ya, entah yang muda, entah yang akan pensiun ya, usahakan harus ada usaha sampingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam profesi. Kembali lagi di Profesi Kita Channel. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan karunia-Nya kita masih bisa beraktivitas hingga hari ini. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik kawan profesi, kali ini saya berada di kawasan industri Pupuk Kujang Cikampek. Kebetulan di samping saya ada salah satu narasumber yang akan menceritakan tentang profesinya sebagai karyawan di sini dan juga memiliki usaha galon air mineral isi ulang ya. Alhamdulillah beliau bersedia, tadi sudah sempat ngobrol-ngobrol sedikit dengan beliau menceritakan pengalaman hidupnya yang berhubungan dengan pekerjaannya saat ini dan usahanya juga kawan profesi. Baik, kita mulai saja sesi wawancara di pagi hari yang cerah ini, kawan profesi. Nanti juga kita akan lihat proses pengantaran ya. Kebetulan hari ini juga ada antar ke lokasi di sekitar kawasan kawan profesi untuk pemesanan isi ulang galon air mineral. Oke, Kiki cerita dulu nggak yang saat ini posisi Kiki bekerja di salah satu perusahaan di kawasan Pupuk Kujang Cikampek, tapi juga ada usaha isi ulang galon air mineral. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Motivasi utama saya membuka usaha atau berusaha berbisnis ketika saya masih bekerja adalah agar kelak nanti ketika saya pensiun, kita hanya berencana memang dan Tuhan yang menentukan, tetapi kita harus wajib berusaha. Ketika kita pensiun, otomatis kita tidak akan mendapatkan gaji bulanan ya. Paling kita akan mendapatkan pesangon ketika kita selepas pensiun. Nah, agar saya dapat stay, agar saya dapat bertahan hidup gitu ya, maka saya berusaha untuk membuka usaha jauh-jauh hari sebelum saya pensiun. Jadi motivasi utama itu agar ketika kita pensiun kita tidak mendapatkan gaji bulanan, tetapi kita tetap mendapatkan atau menghasilkan uang untuk kebutuhan kita dan tidak membebani kepada anak-anak. Jadi utamanya itu. Jadi suatu usaha itu harus kita rintis dari jauh-jauh hari. Mungkin ketika kita usia 45 sudah kita mulai, karena setiap usaha itu tidak menjanjikan selalu sukses. Tidak menjanjikan selalu mendapatkan keuntungan. Karena kalau kita belum tahu kendala-kendalanya, masalah-masalah dalam berusaha itu, kebanyakan orang putus asa. Jadi karena memang suatu usaha itu berjarak antara 6 bulan sampai 1 tahun itu penuh kendala, penuh permasalahan. Jadi saya awali ketika saya berusia 45 tahun. Sudah cukup lama ya. Berarti ya. Tapi waktu usia dulu itu saya tidak langsung modal sendiri. Saya ikut dulu. Karena memang keterbatasan ekonomi ya. Jadi saya ikut dengan saudara saya, berjalan dengan berlalunya waktu, dan saya mengetahui kondisi dan masalah-masalah dalam berusaha, dalam usaha bisnis galon ini ya. Maka saya memberanikan diri, kansnya bagus ini untuk dilanjutkan, untuk menggantikan penghasilan saya ketika saya nanti pensiun. Karena usaha galon memang kelihatannya mudah dan remeh ya. Sebenarnya usaha galon itu tidak mudah dan modalnya pun cukup besar.
Utamanya ketika saya harus punya kendaraan. Kalau kita berusaha dengan kendaraan second, maka kendaraannya mogok mobilnya ya. Oke, banyak kendala ya. Banyak kendala lah. Maka kita ambil mobil yang grass. Oke. Dan mobil grass itu harganya tidak murah. 100 lebih, hampir 200. Kalau saya nunggu ketika saya nanti pensiun baru saya berusaha, Iya. saya belum tahu kendalanya, belum tahu penyakit dalam berusaha. Dan habislah mungkin pesangon saya untuk beli mobil, untuk beli modal ini dan lain-lain. Jadi saran saya kepada semua penonton ya, kalau memang Anda bekerja sebagai buruh dan supaya Anda tetap stay, tidak membebani anak ketika kita pensiun, alangkah baiknya kita berusaha mengawali usaha atau bisnis dari awal-awal usia 40 tahun. Jadi namanya bisnis itu harus ada jam terbang. Kalau baru setahun, 2 tahun, 3 tahun, kebanyakan orang itu pada KO. Karena memang di situ banyak sekali kendaraannya. Jadi kita harus punya mental. Karena kalau kita berusaha itu, kalau modal itu nomor sekian lah. Yang penting mental kita dulu, kita tempa. Dan kalau memang kita belum punya modal, kita ikut dulu sama orang. Nah, ketika kita sudah tahu seluk-beluk penyakit, masalah dan kendala dalam berusaha, baru kita sudah menguasainya ya. Nah, baru kita modal sendiri. Jadi kita sudah menguasainya, udah profesional. Nah, mungkin itu. Utamanya saya bekerja juga, buka usaha juga. Dan saya juga sarankan kepada anak-anak. Alhamdulillah anak saya ada 3 orang yang sudah berpisah. Dia sudah berkeluarga, punya rumah. Dan saya usahakan walaupun dia bekerja, usahakan kamu punya usaha sampingan. Entah itu berjualan sembako di rumah atau apa saja lah. Jadi ketika mereka mendapatkan gaji, bolehlah untuk setahun 2 tahun ditabung sisanya. Dan ketika ada modal, usahakan buka usaha. Memang kita sulit untuk menghindari pinjaman dari bank ya. Apalagi untuk usaha-usaha UKM kita ya. Apa boleh buat. Kalau memang usaha itu menjanjikan dan kita sudah kuasai, nggak masalah kita pinjam. Mungkin untuk para kaum fanatis ya, mungkin maaf saya tidak bisa minta tolong ke orang lain. Mungkin jangan jarang lah orang mempercayai untuk memberi modal kepada kita. Investasi. Investasi. Apalagi lihat usahanya seperti itu. Padahal kalau kita yang mengerti usaha itu menjanjikan. Yang penting kita serius, totalitas, ya pasti akan ada hasil. Begitu, Mas Agung. Luar biasa. Lawan profesi. Pak Kiki ini memang menggeluti usaha isi ulang galon air mineral itu kurang lebih 8 tahunan ya. Kurang lebih 8 tahunan. Tadi sudah sampaikan di usia 45 tahun mulai usaha. Dan awalnya mengikuti ikut sama saudara ikut sama saudara dan akhirnya memutuskan untuk buka sendiri seperti itu. Ketika sudah yakin. Ketika sudah yakin. Kenapa yang terpikir usaha galon isi ulang sih, nggak usaha yang lain gitu loh? Saya khususnya air minum dalam kemasan, AMDK. Entah itu saya sebut merek nggak apa-apa saya? Oh boleh YouTube bebas, YouTube bebas. Mungkin nanti saya dapat iklan dari. Ya mudah-mudahan ada iklan nih masuk. Oke. Satu saya Aqua. Pertama awal Aqua. Saya nggak RO dulu. Saya Aqua dulu itu masih harga 10.000, 11, 12.000 lah ya. Sekarang harga mungkin di pasaran udah 19, 20.000 ya. Betul. Aqua merintis Aqua kurang lebih 3 tahun. Tidak ada sampingan lain-lain. Terus ada Fit masuk, terus masuk lagi RO. Ternyata keuntungan antara Aqua, Fit dan RO itu besaran RO. Yang isi ulang. Lebih besar RO untungnya. Karena walau harganya lebih murah, cuman harganya 25% dari harga Aqua dan Fit ya. Jadi kita merangkul semua kalangan, entah itu yang orang yang beruang, ataupun orang kelas menengah, atau orang yang pas-pasan gitu ya. Dan sekarang ada lagi Le Mineral. Jadi kita ada 4 item, 4 merek ya. Aqua, Fit, RO, dan Le Mineral. Kenapa saya pilih air? Karena dari anak bayi sampai kakek-kakek
butuh air. Gitu. Butuh air. Ya, Pasti setuju, semua setuju. membutuhkan. Pasti butuh air. Tapi jangan salah ya. Walaupun air kebutuhan pokok, kenapa banyak yang bangkrut? Seperti juga orang jualan beras. Beras makanan pokok Indonesia. Yang maju-maju, yang bangkrut-bangkrut. Ya kan? Karena tidak totalitas dalam berusaha. Ketika ada kendala, ketika ada masalah, ketika penjualan sedang jatuh, kadang orang-orang down. Ya, lost attitude. Yes. Nah, itu yang bahaya. Sebagai entertainer, ya, Entrepreneur ya. entrepreneur, salah ngomong. Jadi kita harus bermental baja. Oke. Jadi modal itu nomor berapa lah? Yang utama mental untuk berusaha itu. Iya. Kalau kita punya mental untuk berusaha, untuk berbisnis, apapun kendalanya, dia tetap maju, tetap menjalankan usahanya. Oke. Jadi jangan baru sedikit sudah KO. Tong keok sama meh dipacok, kata orang Sunda gitu Oke, kan. oke. Nah, apapun kendalanya kita jadi totalitas dan jadikanlah profesional dalam segala usaha. Luar biasa, Gitu. luar biasa. Ya. Paham. Jadi memang Akiki ini sangat-sangat terorganisir ya Ya. untuk memulai usaha itu ya, melihat peluang, kemudian memang hampir 80% 90% tubuh manusia itu kan memang Betul. berisi cairan ya. Ya. Jadi memang harus melulu setiap hari itu mengkonsumsi air ya. seperti itu. Artinya sekarang di rumah ada mesin itu dong ya, untuk RO. filterisasi RO itu ya. Ya, ada. Seperti itu. Cuman memang kapasitasnya kecil karena memang saya masih terbagi waktunya dengan bekerja. Oke. Kemungkinan nanti insya Allah bila Allah mengizinkan ketika saya pensiun saya mendapatkan sedikit, ya banyak uang lah, jangan sedikit ya. Kita Amin, doa amin. mendapatkan pesangon akan saya Alokasikan ke sana ya. saya akan berusaha totalitas, berusaha usaha yang agak besar. Oke. Mungkin 50% dari pesangon saya akan masukkan usaha. Oke. Karena alhamdulillah kendaraan ada, ya, galon ada, dan lebih utama adalah konsumen saya ada. Oke. Karena setiap usaha utamanya konsumen. Betul. Bagaimana kita untuk hubungan baik. Nah, kalau kita nggak bisa hubungan baik dengan konsumen, bahaya. Oke. Jadi apapun yang konsumen omong, kita iyain aja. Oh. Ya, Paham, selama paham. tidak putus hubungan bisnis kita. Oke. Gitu. Oke. Jadi ya mungkin itu. Jadi insya Allah untuk kedepannya akan saya kembangkan usaha saya ini. Amin. Karena untuk saat sekarang saya belum bisa mengembangkan karena satu waktu, kedua modal juga. Kembali lagi ya. Iya, kembali lagi. Jadi Oke. kita jangan dalam berusaha jangan jor-joran juga ya. Betul. Ketika kita punya uang 100 juta misalnya, kita invest ke situ semua, jangan juga. Salah. Jadi cukup 50%-nya. Jadi saya berusaha untuk dalam channel ini menginspirasi kepada semua kaum Penonton, buruh ya yang menghadapi pensiun, siap-siap dengan usaha mandiri Oke. agar ada pengganti dari penghasilan kita yang hilang. Dan tidak membebani anak-anak. Jadi utamanya walaupun kita manula tapi kita mandiri. Luar Mungkin biasa. gitu Mas Agung ya. Luar biasa, Ya. luar biasa. Oke. Pertanyaan berikutnya ya, Akiki. Itu memulainya pasti ya ada Jatuh bangun. proses Ya. jatuh bangun lah ya. Karena diawali dari ikut saudara, kemudian akhirnya memutuskan untuk usaha sendiri. Ya. Kendala apa tuh yang biasanya pertama kali mengawali usaha isi ulang Iya. air mineral ini? Dalam usaha AMDK, air minum dalam kemasan, pertama memang kita cari konsumen. Oke. Konsumen utamakan yang mengkonsumsi air itu banyak. Jadi bukan berarti dia konsumsi sendiri, jadi reseller ya. Oh. Warung-warung, mungkin juga ke PT-PT, mungkin juga ke showroom, ke BPR, karena pelanggan saya macam-macam levelnya. Oke. Dan itu juga pengaruh ke omset Ya, dan profit. betul. Karena setiap pelanggan, setiap konsumen itu berbeda-beda profitnya.
marginnya beda-beda. Iya. Misalnya warung, marginnya lebih kecil. Oke. Kita naik lagi ke pertokoan atau kantor-kantor, marginnya lebih besar lagi. Naik lagi ke pabrik, marginnya lebih besar lagi. Ke pengguna langsung itu lebih besar lagi, gitu. Iya, Kita iya. misalnya ke rumah kemana itu untungnya lebih besar lagi karena kita jual seperti warung ke konsumen. Dan kendala waktu itu saya berjualan pakai mobil. Saya bawa mungkin cuman ya 50 galon. Itu kendalanya sehari nggak habis 50 galon juga. Sedangkan kita dari depot ditarget satu hari harus habis dulu itu 120 galon. Kita 50 galon nggak habis satu trip itu. Akhirnya kita sampai malam dan nggak habis juga. Akhirnya besoknya datang lagi kan dikirim. Karena kita supaya menjadi SO. Jadi ada level-levelnya juga. SO, AHS, dan rumahan. Kalau SO itu harga yang paling terendah. Tapi kita kena target. Sehari dulu 120 galon. Harus habis satu hari. Kalau nggak habis, kita naik ke AHS. Margin kita lebih kecil. Profit kita lebih kecil karena harga lebih mahal. Nah, kita berusaha. Nah, kendala utama itu yaitu kita harus menghabiskan satu truk engkel dalam satu hari. Sedangkan kita konsumen belum punya. Pasarnya belum kelihatan. Iya. Orang mungkin pemain lama udah tenang, dia udah punya konsumen. Nah, kita benar-benar tempur itu. Kadang nombok. Jadi bensin habis berapa, kita Alokasinya malah jadi ke sana gitu ya. Penggantian. Nah, hampir jalan 6 bulan kita ini oleng. Hampir putus asa ya. Tapi karena kita berusaha untuk totalitas, alhamdulillah naik pemasaran itu ya. Masuk tahun pertama udah bisa stabil, satu hari satu truk habis. Tahun kedua alhamdulillah ya terus berjalan terus. Itu harus kita totalitas dan jangan lupa berdoa. Agar apa yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah dan niatkan untuk ibadah. Jangan semata, karena kebanyakan orang berbisnis berusaha itu semata-mata untung rugi, padahal salah. Kita berusaha itu niatkan ibadah, sangkut pautkan dengan akhirat nanti. Jadi kita ini usaha itu pahala dapat, cuan dapat, gitu. Niatkan untuk ibadah utamanya. Jadi gitu, kendalanya dulu hampir bobol lah. Tapi karena kita totalitas terus berusaha untuk profesional lah. Ini pilihan kita dan kita harus benar-benar berjuang untuk dapat maju, begitu Mas Agus. Kemudian Kiki, ini benar-benar dilakoni sendirian ya, artinya posisi sekarang bekerja, kemudian mau tidak mau meluangkan waktu setiap harinya ya, kalau ada yang order, minta kirim dan sebagainya. Seperti hari ini tadi ada rencana mau kirim sekian galon ke pabrik di sekitar kawasan sini, kawan profesi. Itu membagi waktunya gimana tuh dengan bekerja, kemudian kalau ada pesanan yang mau tidak mau harus ngirim karena sendirian kan posisi sekarang. Betul. Terus ibadah, makan dan sebagainya, itu pembagian waktunya gimana tuh? Boleh cerita nggak? Oke. Alhamdulillah saya niatkan pondasi awal adalah ibadah. Jadi walaupun bagaimana saya berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar dulu, yaitu ibadah. Nah, ketika kita bentrok waktu, misalnya hari Jumat nih, jam 12 pengen sekali dikirim, saya cancel. Saya bilang nanti jam 1. Nah, ketika saya sedang bekerja seperti ini juga, tadi, Pak bisa nggak kirim jam 10? Oh nggak bisa. Saya sedang bekerja dulu, mungkin nanti pas istirahat saya kirim. Nah, jadi kita tidak hantam promo lah ya. Wow, harus ini, nggak usah. Kita, ya saya nggak idealis, tapi setidaknya saya punya prinsip. Nah, mana yang prioritas dan yang mana tidak prioritas. Karena saya yakin, walau bagaimanapun, kalau memang Tuhan mengizinkan rezeki itu untuk saya, ketika saya mengutamakan Tuhannya, insya Allah sampai kepada kita. Nggak ada yang kabur tuh istilahnya konsumen. Saya cancel, saya beritahu, saya jelaskan gini-gini, mereka mengerti gitu. Jadi memang saya
kerja ekstra daripada orang lain ya. Karena memang saya punya keinginan yang lain. Saya tidak mau seperti orang lain. Gitu. Jadi ketika saya pulang bekerja pagi jam 3 saya kirim-kirim. Ketika saya kerja sore, saya pagi saya kirim-kirim. Dan kebetulan alhamdulillah saya bekerja di sebuah perusahaan yang tidak begitu membutuhkan tenaga. Nah, hanya membutuhkan feeling aja. Oh, pressure-nya kurang nih. Kita tambah pressure aja. Gitu kan. Oh, turbidity naik nih. Kita tambah PaC klorinnya. Gitu supaya turbidity-nya bagus. Gitu aja. Jadi alhamdulillah Allah mengizinkan saya bekerja di sebuah perusahaan yang tidak membutuhkan tenaga, tetapi membutuhkan feeling. Dan alhamdulillah dalam kesempatan ini saya juga berterima kasih kepada Pak Ruswanto. Ya, itu tukang lantaran, nggak bisa. Tetap harus kita berterima kasih ya. Hutang budi tidak akan pernah lunas. Jadi gitu, alhamdulillah saya bekerja di sini santai. Nggak perlu tenaga. Jadi saya tenaga yang bekerja sebenarnya tenaga saya dipakai untuk kerja itu ketika mengorder galon gitu. Dan ketika kemarin saya medical check up, dokter tanya, Pak suka olahraga nggak? Karena alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, darah saya bagus, kolesterol saya bagus gitu ya. Oh suka. Dokter tanya, olahraganya apa Pak? Angkat galon. Iya betul. Oh betul, galon kan cuma 20 kilo, berat badan Bapak ya 50 lah kurang lebih. Itu tidak masalah untuk tubuh walaupun Bapak usia 50. Karena tidak setengahnya dari berat badan. Yang dilarang itu di atas berat badan kata. Itu bagus untuk masa otot tubuh kita. Jadi otot kita terlatih. Walaupun sampai usia 60 Bapak masih bisa angkat galon. Nah alhamdulillah, cuan juga, sehat juga. Betul. Gitu Mas Agung. Luar biasa. Jadi perjalanannya cukup menarik ya, kawan profesi Kiki ini. Apapun dijalani dengan ikhlas dan didasari fondasi awal itu ibadah ya. Apapun dilakukan dengan konsep ibadah di awal seperti itu kawan profesi. Jadi patut diapresiasi, patut ditiru perjuangan seorang Akiki kawan profesi. Kemudian di luaran sana tuh kan untuk usaha sejenis kan cukup banyak nih. Betul. Nah, menyikapinya itu sebagai persaingan atau bagaimana kan ini kan retail ya jatuhnya ya. Betul, berarti ya. Betul. Itu yang saya tahu untuk pengusaha UMKM seperti Akiki pun disaingi permainan retail dari perusahaan-perusahaan besar tuh. Betul. Nah, menyikapi itu bagaimana tuh Akiki? Yang pertama kita bikin relationship kepada konsumen kita agar mereka merasa nyaman. Jadi kita ketika turun barang ambil uang itu salah. Jadi kita turun barang, kita sedikit berkomunikasi lah. Entah menanyakan kabarnya, entah menanyakan kondisi usahanya. Jadi jangan seperti orang pungut duit, turun barang ambil duit berangkat. Nah itu salah. Jadi relationship kita coba hanya taking order aja gitu. Iya, oke. Jadi nggak ada ikatan batin. Betul. Entah itu kita ke pabrik, entah kita ke toko-toko, entah ke BPR, entah ke klinik, entah ke warung. Jadi relationship pertama itu. Jadi ketika ada ikatan batin, ada soulmate ya apa sih namanya? Baik lah gitu. Jadi mereka akan setia pelanggan itu. Walaupun kosong, dia nggak akan diisi oleh orang lain. Oh nunggu itu si Abah katanya. Nunggu saya. Dikenalnya Abah. Si Abah itu baiki gitu ya. Dia nunggu. Walaupun ada yang lewat dan menawarkan gitu. Karena relationship itu ya. Jadi ya itu aja. Utamanya hubungan baik dengan konsumen. Entah konsumen besar, entah konsumen kecil. Entah konsumen itu profitnya kecil atau besar, tetap sama. Kita perlakukan mereka sama. Itu utamanya. Jadi kita jangan takut ketika ada perusahaan besar nih masuk gini. Cuman memang kita harus ikuti perkembangan. Ketika ada produk baru, le mineral, ya kita ikut. Karena memang saat ini Aqua itu sedang turun pemasarannya hampir 40%. Yang saya rasakan ya, mungkin dari depo juga
kalau ada meeting dari depo sih seperti itu katanya. Yang tadinya 8.000 galon, sekarang cuma sehari 5.000 galon. Kan habis tuh 3.000 galon diganti posisinya oleh lem mineral. Mungkin kemarin Aqua terlalu lengah ya. Akan ada kompetitor yang seperti ini. Kaget dia juga kan. Ternyata masyarakat menyambutnya dengan meriah lem mineral itu. Seharusnya Aqua juga ada solusi lah bagaimana supaya atau kemasannya ikuti seperti lem mineral ya, sekali pakai atau gimana, ya itu mungkin teknisnya orang Aqua ya. Iya, betul. Mungkin seperti itu Mas Agung, relationship. Mantap. Ya. Emang hubungan baik dengan konsumen itu jadi kunci penting ya dalam berbisnis ya. Ya, gitu betul. Karena selain memanjangkan usaha kita yang nggak bikin mereka lari ke orang, Ya. itu juga ada menumbuhkan silaturahmi lah ya, Ya, sama mereka konsumen kita. Ya, betul. Iya, Kak Kiki. Tadi udah disampaikan juga sih rencana ke depan, planning ke depan Iya. saat menginjak usia pensiun. Ya, betul. Kemudian nanti mungkin ya terima pesangon dan sebagainya, akan ada 50% yang dialokasikan mengembangkan usaha Ya, Kiki. betul. Selain itu nih, ada planning lain nggak? Misalnya usaha tadi kan cerita juga ya, istri Akiki catering ya. Ya. Apakah juga mau ada alokasi ke sana apa gimana gitu Akiki, planning ke depan? Kalau mengenai usaha catering istri saya nggak bisa bikin planning ya. Karena kesatu memang seorang istri itu tidak wajib untuk mencari nafkah. Oh iya betul. Jadi setuju. ketika dia ridho, ayah ini ada orderan nih, oke ambil gitu. Jadi kalau memang dulu ketika dia muda, memang buka catering kita ya, ke pabrik ngirim. Okay. Ketika sekarang usia ya udah 50-an juga ya, tenaga kurang. Jadi sekarang sih mungkin khusus untuk Aqua, mungkin saya akan rekrut orang mungkin ya, supaya agak marginnya agak naik lah, profitnya agak bertambah gitu. Kalau untuk catering mungkin itu sih kebijakan istri saya, ketika ada yang order mau ambil silakan, mau enggak ya enggak. Jadi tidak ada planning khusus untuk catering. Mungkin kalau nanti ada yang perlu dan kita niatkan untuk ibadah, dia butuh konsumsi untuk makanan, ya kita siapkan gitu aja Mas Agung. Mungkin yang utamanya kita AMDK, air minum dalam kemasan. Jadi di AMDK pun sebenarnya nggak cuma galon saja ya? Ya, betul. Ada kemasan botol, ya betul, kemasan cup gitu tuh. Itu ada berjalan juga sekarang. Itu. Kalau kemasan dus ya, yang botol atau yang cup itu modalnya besar dan riskan. Apalagi di musim hujan gini. Kebetulan saya mobilnya kan pick up, bukan box. Ketika kita bawa dus hujan repot juga. Gitu. Betul. Memang dari dulu saya paling kalau yang memang pesan, Pak tolong saya perlu baru disiapkan cupnya, gitu ya. nah baru kita bawa. Jadi secara khusus tidak. Jadi kalau memang membutuhkan kita siap, tapi kalau untuk nyetok tidak gitu, karena memang harganya cukup tinggi dan keuntungannya marginnya kecil. Saya kasih tahu aja ya. Marginnya kecil. Semua merek marginnya kecil. Satu dus paling 500 rupiah. Modalnya aja puluhan ribu. Oke. Apalagi misalnya kemasan dalam dus, kena hujan, hancur dusnya. Mana ada orang mau terima. Gitu kan. Atau kita repacking, beli lagi dusnya, uang lagi. Modalnya berapa, untungnya berapa, repacking berapa. Babak belur. Ya, tapi itu tergantung ya. Kalau yang memang suka main dus-dusan ya silahkan lanjutkan. Ini kan kita bicara soal pribadi saya. Pernah ngerasa capek nggak sih ya menjalani usaha terus berikut kerja juga gitu? Ya saya berusaha untuk enjoy ya. Jadi alhamdulillah saya punya istri dan keluarga ngerti. Ketika saya tidur nggak mungkin dia berani ribut atau membangkungkan saya. Kecuali mungkin kalau ada kebakaran baru saya gitu. Bangun deh keluar. Tapi kalau hal-hal sepele, orang nyari saya atau segala macam, dia nggak akan berani bangunin saya istirahat. Ya. Jadi saya kalau ya ini rutinitas saya ya.
misalnya saya kerja pagi gini ya, saya subuh-subuh pasti persiapkan RO saya isi, aqua saya siapkan di mobil semua, satu mobil penuh, penuh. Itu saya bangun subuh jam 4 sholat subuh, setelah sholat subuh langsung kerja tuh ya. Sampai setengah tujuh saya berangkat kerja. Nah kalau misalnya nggak ada insidentil pengiriman, mungkin istirahat, saya pakai istirahat. Tapi kalau ada insidentil memang membutuhkan sekali, ya saya kirim. Waktu istirahat itu saya pakai untuk mengirim. Gitu ya. Nah nanti setelah selesai kerja jam 3 baru saya full kirim untuk ke warung-warung kemana gitu. Kalau shift 1, kalau shift 2 ya berarti saya pagi sampai jam 12. Karena kita nggak butuh lama kok ngorder, cukup 2-3 jam itu udah alhamdulillah cuan. Berapa lokasi itu biasanya? Saya kitarannya saya mulai dari Dawan ya, putar ke Cikampek, ke Cinangka, mungkin sampai Wirasaba, pulang lagi. Itu rute saya. Jadi cuman 20 kilo juga enggak lah. Jadi saya beli bensin itu 100.000 cukup untuk 3 hari. Jadi nggak begitu boros lah, karena lokasi kita nggak terlalu luas, tetapi konsumen kita rapat. Nah itu dia. Jangan kita lokasi sampai Kerawang, konsumen kita loncat-loncat. Ya satu bensin, kedua ya kendaraan juga kan kalau terlalu jaraknya jauh, cepat rusak juga ya. Jadi kita ya sedikit mengantisipasi ya supaya lokasi nggak begitu luas, tetapi konsumennya rapat, gitu. Jadi nggak terlalu boros untuk pengeluaran kosnya, karena kan marginnya itu harus seminimal mungkin dikurangi kos yang sedikit, jangan banyak. Kalau kosnya terlalu besar repot juga. Gitu Mas Agung. Lebih banyak penjualan dari 4 jenis galon itu lebih banyak mana nih? RO kah atau yang lain kah gitu? Jadi untuk saat ini ya untuk saat ini ya Aqua 40%, RO 40%, PT 10% sama Lemineral 10%. Karena memang Lemineral kendalanya nih ya untuk PT Lemineral, PT Danone ya. Masukan. Masukan. Waktu itu pernah kita satu box double ya. Ternyata yang bongkar harus kita. Ya repot dong. Karena saya kan waktunya nggak ada. Wah, saya bilang supirnya angkat tangan. Pak, saya cuma mengirim gini-gini. Aqua bagusnya apa? Dia kirim, dia bongkar, dia masukkan ke mobil. Nah itu aku yang bagusnya itu. Lemineral itu masukannya. Jadi kita repot juga. Iya. Apalagi kalau wingbox, wah repot itu, ribuan galon kan. Pernah kita itu order 3-4 kali lah ya. Ternyata wah nggak efektif. Nah, toh tetap masyarakat juga nggak banyak yang banyak pilihan lah, nggak harus Lemineral gitu maksudnya. Yang Lemineral bagus lah, itu solusi ya, terobosan baru dengan kemasan sekali pakai gitu ya. Tapi masyarakat juga tidak semua melulu ke Lemineral. Jadi saya udah bisa saya sampingkan untuk saat ini. Entah nanti ke depannya kalau memang ada perbaikan dari pihak Danone untuk ketika bongkar itu memang ada menyiapkan yang bongkarnya, nah, kan enak ya. Kita nggak harus keluar uang lagi gitu. Repot tuh. Ya itulah masalahnya. Jadi 40, 10. Jadi 100% kan? Luar biasa nih profesi. Menarik obrol pagi hari ini dengan Akiki ya. Yang berikhtiar, berjuang demi keluarga, bekerja juga, usaha juga, seperti itu kan profesi. Mungkin penutup ya, ada pesan yang ingin disampaikan kepada penonton profesi kita channel dari Akiki sebagai pengusaha galon air mineral. Amin. Walaupun cuma satu kendaraan. Silakan pengusaha. Iya betul. Alhamdulillah. Betul. Silakan. Ada pesan. Jadi begini, untuk semua para pekerja khususnya ya, entah yang muda, entah yang akan pensiun ya, usahakan harus ada usaha sampingan. Jadi kita jangan mengandalkan hanya satu sumber. Karena Allah memberikan itu keran-keran rezeki itu banyak. Cuman kadang kitanya yang nggak mau membuka keran-keran itu, gitu kan? Ya utama saya ke anak dulu. Kamu bekerja, kamu dapat gaji kamu sisihkan untuk modal usaha.
Dan ketika udah cukup, bukalah usaha apa saja, saya bilang. Nggak harus ngikutin tren. Kebanyakan ngikutin tren nggak bertahan lama. Jadi gitu. Anda bekerja, Anda harus punya usaha sampingan. Nah, apalagi Anda udah masa-masa pensiun. Umur 45 itu harus sudah persiapan. Jangan berleha-leha. Karena kebutuhan Anda akan bertambah setiap tahunnya. Jangan sampai kita membebani anak-anak kita. Walaupun anak-anak kita mampu, usahakan kita menjadi manula mandiri. Gitu. Jadi itulah yang utama. Kita walaupun bekerja, kita harus punya usaha sampingan agar hidup kita nyaman, gitu. Karena kan kita hidup tidak hanya untuk makan saja. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan rekreasi, kebutuhan sedekah, infak, haji dan lain-lain, itu butuh uang. Mungkin begitu, Mas Agung. Terima kasih Akiki atas waktunya di pagi hari ini, sudah bersedia meluangkan ngobrol-ngobrol ya seputar pekerjaan yang dilakoni. Plan profesi cukup sekian saja video wawancara saya kali ini dengan Akiki. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan beberapa narasumber yang lain di video profesi kita channel berikutnya. Terima kasih Akiki, semoga selalu sehat, berkah, Amin, sukses lah ya. Amin. Sama, doa yang sama untuk Mas Agung juga. Terima kasih banyak sekali lagi. Plan profesi, sampai jumpa di video profesi kita channel berikutnya. Salam profesi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.